Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kenikmatan-kenikmatannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan jasmani dan rohani, memberikan kesehatan dohir dan batin kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita kapan saja dan di mana saja. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk mengamalkan amalan yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW kepada kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rezeki yang berlimpah ruah dari arah mana saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala selalu atau senantiasa berzikir kepadanya. Kenapa? Karena kita ini adalah makhluk yang diciptakan senantiasa. Yang diciptakan itu seharusnya yang diciptakan itu selalu mengingat sang penciptanya. Ketika kita selalu mengingat sang penciptanya, mendikirkan sang penciptanya, ketika itulah nikmat-nikmat yang ada di dalam diri kita, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan langgengkan nikmat tersebut. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan tambah lagi nikmat tersebut, sehingga nikmat itu tidak akan hilang dari diri kita. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak henti-hentinya kita mendengarkan hadis baginda Nabi Muhammad SAW tentang zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itulah yang paling penting di dalam kehidupan kita. Karena jikalau seseorang ketika hidupnya tidak pernah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia itu bagaikan orang yang mati, hidup tapi mati. Hidup badannya, hidup akal dan sebagainya, tapi hatinya mati, tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan bacakan hadis baginda Nabi Muhammad SAW. An Abi Talhah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Talhah radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, maka ia akan masuk surga. Awajabat lahul jannah, atau wajib baginya apa? Wajib baginya masuk surga. Wa man qala subhanallah wa bihamdihi mi'ata marratin kataballahu lahu mi'ata alfi hasanatin. Dan barang siapa yang mengatakan subhanallah wa bihamdi, ya, sudah sering kita katakan lafaz subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Akan tetapi di setiap hadis itu fadilahnya berbeda-beda, ya. Subhanallah wa bihamdihi mi'ata marrah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Berapa kali? Mi'ata marratin, 100 kali. Kataballahu lahu mi'ata alfi hasanatin, maka Allah Subhanahu wa taala akan menuliskan baginya 100.000 kebaikan. Masya Allah, 100.000 kebaikan. Wa arba'an wa isrina, 124.000 kebaikan. Masya Allah, sangat besar karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ulangi lagi, kataballahu lahu mi'ata alfin, ya, 100.000 kebaikan, wa arba'an wa isrina alfi hasanatin, dan 24.000 kebaikan, dan 24.000 kebaikan. Jadi 100.000 kebaikan dan 24.000 kebaikan.
wa arba'an wa isrina alfi hasanatin. Qalu ya Rasulullah. Terus sahabat bertanya, wahai Rasulullah, jika demikian tidak ada seorang pun di antara kami yang akan binasa. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, tidak ada seorang pun di antara kami yang akan binasa. Qala, Nabi Muhammad SAW menjawab, iya, salah seorang di antara kalian akan datang dengan membawa kebaikan yang banyak. Kalau diletakkan di atas gunung, niscaya gunung pun akan keberatan karenanya. Ya. Jadi ketika kita membawa banyak kebaikan, kemudian diletakkan kebaikan tersebut di atas gunung, niscaya gunung itu akan keberatan, akan kalah dengan banyaknya kebaikan-kebaikan yang tadi. Summa taji'u ni'amu fatadhabu bitilka. Kemudian datanglah berbagai kenikmatan sehingga hilanglah seluruh kebaikan tadi. Summa yatatawwal rabbu ba'da dzalika birahmatihi. Kemudian sesudah itu Allah Subhanahu wa taala akan berkenan memberikan rahmatnya. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh besar karunia Allah Subhanahu wa taala sehingga amalan yang sedikit pun tapi pahalanya, Masya Allah, pahalanya sangat besar sekali, sangat-sangat banyak sekali. Ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada umat akhir zaman, yang diberikan kepada umat baginda Nabi Muhammad SAW. Badannya kecil-kecil, ya, tidak besar-besar, badannya pendek-pendek, tidak tinggi-tinggi, umurnya itu nggak lama, nggak kayak umat dahulu, ada yang melebihi dari 100 tahun, ya 100 tahun ke atas. Kalau umat yang sekarang, umat baginda Rasulullah SAW, ya paling banter 100, ya, paling banyak, paling lama itu 100. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menspesialkan, mengistimewakan umat baginda Nabi Muhammad SAW. Dan kita harus beruntung, kita harus bangga menjadi umat baginda Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena setiap amalan pun itu, Masya Allah, setiap amalan pun meskipun sedikit tapi pahalanya, subhanallah, pahalanya sangat banyak, sangat besar sekali. Jadi kita mengatakan subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi mi'ata marrah, 100 kali saja Allah Subhanahu wa taala akan mencatat bagi kita, memberikan apa? Memberikan kebaikan. Berapa kebaikan? 100.000, mi'ata alfi hasanatin, ya, 100.000 kebaikan. Wa arba'an wa isrina, kemudian 24.000 kebaikan. 24.000 kebaikan. Ya, kalau digabungkan berarti berapa? 124.000 kebaikan. Maka inilah karunia Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita semua. Nah, oleh karena itu kita tidak boleh menyanyiakan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh menyepelekan karunia Allah Subhanahu wa taala. Harus kita anggap ini adalah sesuatu yang sangat istimewa, yang harus atau penting bagi kita untuk mengamalkannya. Karena apa? Karena ini juga untuk bekal kita. Karena ini juga untuk bekal kita di akhirat nanti. Karena di akhirat kita tidak akan pernah membawa bekal-bekal dunia sama sekali. Tidak akan pernah membawa, tidak bisa membawa uang, tidak bisa membawa rumah, tidak bisa membawa kendaraan dan yang lain-lainnya, istri dan lain-lainnya, anak juga. Akan tetapi ketika kita banyak beramal di dunia yang fana ini, maka
beramal yang ikhlas, maka kita akan temukan nanti di akhirat, kita akan temukan pahala-pahala yang sangat banyak untuk kita semua, sehingga dengan asbab itu Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita sehingga dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam ucapan atau dalam penjelasan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.